Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Marpaung. Dalam video saya kali ini, saya masih membahas soal Hodge. Seperti pada video-video saya sebelumnya, kali ini saya membahas topik bilangan pecahan yang para soal terbilang sulit di SD. Semoga dari video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat menonton. Teman-teman, langsung saja di layar sudah saya tampilkan mengenai definisi bilangan pecahan. Langsung saya bacakan ya. Bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Terdapat beberapa jenis bilangan pecahan seperti yang ada di layar. Yang pertama ada pecahan murni, yang kedua pecahan tak murni, yang ketiga pecahan campuran. Nah, next. Selanjutnya sudah ada contoh-contoh pada layar mengenai 3 pecahan yang tadi kita bahas. Yang pertama pecahan murni. Pecahan murni dalam kurung A lebih kecil dari B tutup kurung. Contohnya 2/3, 4/7, 1/5, 3/18. Kenapa dikatakan pecahan murni A lebih kecil dari B? Lihat pembilang dan penyebutnya. Yang 2 itu adalah pembilangnya dan yang 3 itu adalah penyebutnya. Yang 2 itu sebagai A dan yang 3 itu sebagai B. Next, pecahan tak murni. A lebih besar dari B. Contohnya 5/3, 4/3, 11/7. Kenapa sih dibilang begitu? A lebih besar dari B-nya. Lihat pembilang dan penyebutnya. Yang pembilang itu adalah 5, yang penyebut itu adalah 3. 5 sebagai A dan 3 sebagai B. Makanya dia dibilang tak murni. Lanjut yang ketiga, pecahan campuran. Contohnya 11/2, ada 2, 2/3, 4, dan 3/5. Dikatakan campuran, lihat ada angka pecahan dan angka bilangan bulat di dalamnya. Seperti itu. Next. Untuk mengetahui bagaimana cara pengerjaan bilangan pecahan, langsung saja di layar sudah saya tampilkan soal-soal bilangan pecahan. Yang pertama itu ada soal mengurutkan pecahan dari yang terbesar sampai yang kecil. Kita bacakan ya. Yang pertama, urutkan pecahan 0,8, 79%, 6/5, 0,78 dengan yang urutan terbesar hingga yang terkecil. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita lanjut ke slide sebelah ya. Baiklah teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya dari soal yang pertama. Urutkan pecahan 0,8, 79%, 6/5, 0,78 dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, langsung saja ya. Di sini katanya ada 0,8. Kita langsung tuliskan. Teman-teman, 0,8 itu dia adalah bilangan desimal. Kita ingin mencari apakah dia bilangan terbesar atau terkecil. Jadi kita tidak bisa dapat membuat dia kepecahan karena kita mau mencari apakah dia yang terbesar atau yang terkecil. Sehingga dia tetap bilangan desimal ya. Selanjutnya ada 6/5. 6/5 itu harus kita bagikan. 6 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 1,2. Lanjut 79%. 79% itu dia harus dibagi per 100 sehingga hasilnya itu 0,79. Karena kita mau mencari yang desimalnya ya teman-teman. Bagaimana dari desimal itu menentukan bilangan terbesar dan terkecilnya. Lanjut di situ ada 0,78. 0,78 itu adalah bilangan desimal sehingga kita tidak usah membagi atau mengkalikannya lagi, dia tetap nilai yang pertama seperti itu. Langsung saja kita urutkan. Lihat dari angka 0,8, 1,2, 0,79, 0,78. Dari angka ini ada tidak yang melebihi dari angka 1,2? Lebih besar dari angka 1,2? Tidak ada kan? Nah, langsung saja yang 1,2 itu adalah bilangan urutan pertama dari yang terbesar. Lalu kita lihat 0,8, 0,79, 0,78. Dari ketiga bilangan ini manakah yang paling besar? Ya tentu 0,8. Lalu lihat 0,79 dengan 0,78 selisih 1 ya, satu angka di belakang koma. Ya berarti dia lebih besar 0,79. Ingat dia 9 lebih besar dari 8. Lalu 0,78 sebagai yang terakhir. Nah inilah dia teman-teman urutan dari bilangan yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi kalian tinggal mengurutkan saja atau bila perlu dibagikan, bila perlu dikurangkan seperti itu ya.
Tapi ini kita dalam sistem mengurutkan pecahan ini atau bilangan desimal ini kita kebanyakan membagi seperti itu ya. Lanjut kita akan mengerjakan soal nomor 2. Semoga kalian paham ya. Teman-teman, di layar sudah ada saya tampilkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih dalam kategori pecahan, tapi kita mau mengerjakan pecahan campuran. Nah, langsung saja saya bacakan soalnya ya. Rita dan ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, dan kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Ayo kita bahas ke slide sebelah ya teman. Tadi di layar sudah kita bacakan soal nomor 2, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Di situ tadi ditanyakan berapa jumlah seluruh pembelanjaan ibu dari beras 5 kg, ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, kentang 3/4 kg. Nah, sudah diketahui ya berapa banyak jumlah belanjaan ibu dari masing-masing item. Nah, kita jumlahkan saja. Yang 5 kg, 2,5 kg, setengah kilogram, 3/4 kg. Ya, seperti ini ya. Pembahasannya dia 5 kg ditambah 2,5 kg ditambah 1,5 kg ditambah 3/4 kg. Nah, di sini ada yang pakai koma nih teman-teman. Kan kita mau bagaimana caranya supaya gampang aja, langsung aja kita kalikan dia. Ingat, setiap yang dia berkoma, setiap dia bilangan desimal, kita harus kalikan dulu dia ke berapa koma, berapa angka di belakang komanya. Misalkan seperti 2,5, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Nah, berarti kita akan mengkalikannya dengan 10, sehingga sebenarnya bukan koma lagi, mainkan 25 ya. Mainkan 25. Nah, kalau dia 2 angka di belakang koma, maka kita akan kalikan dengan 100. Kalau 3 angka di belakang koma, kita akan kalikan dengan 1000. Nah, selanjutnya kita masuk pada akumulasi dari penjumlahan seluruh belanjaan ibu. Teman-teman, di sini kita harus menyamakan penyebutnya dulu menggunakan KPK agar kita dapat mengetahui penyebutnya itu berapa seluruhnya, berapa yang kebenarannya. Tadi 5 kita letakkan saja. Ini untuk menyamakan penyebut dari 10, 2 dan 4, maka masing-masing kita kalikan. Ini 2 ya, dia 2, ini 10, ini 5, sehingga mendapatlah semuanya 20 penyebutnya. Yang samakan saja dia yang menghasilkan bilangan penyebutnya itu sama 20. Ini kan seperti ini, 10 kali 2 hasilnya 20, 2 kali 10 sama dengan 20, 4 kali 5 sama dengan 20 ya kan, jadi sama penyebutnya. Nah, penyebutnya itu bagian bawah ya teman-teman, ini pembilangnya. Nah, untuk pembilang di atas kita akan kalikan sama seperti penyebut yang ada di bawahnya, kita kalikan 2, sehingga 25 dikali 2 sama dengan 50. Nah, lalu yang di atasnya juga kita kalikan 10 seperti penyebut di bawahnya, sehingga menghasilkan 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, untuk dia yang 3/4, yang 3-nya ini kita kalikan sama dengan yang penyebutnya, sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke teman-teman, sudah kita dapatkan semuanya. Lanjut kita akan menjumlahkan dari bilangan yang atas dulu ya. 5 ditambah ini 50 ditambah 10 ditambah 15, 50 ditambah 10 60, 60 tambah 15 75 per tetap penyebutnya itu 20, sehingga kita dapatkanlah dia 5. Teman-teman, ini harus kita bagikan dulu, 75 dibagi 20 ya teman-teman. 75 dibagi 20 3 60 15, sehingga kita dapatkan 3 ini ya teman-teman. 3 kita taruh di sini, 20 ini kita taruh sebagai penyebut, 15-nya sebagai pembilang. Oke, sudah dapatlah kita semua. Lihat ya teman-teman, 75 ini kita bagi dulu, ini dia. Kalau dia kita bagikan dengan bagian penyusun, sehingga dia didapatkanlah kita jumlahkan saja teman-teman. Ini kita bagi dulu ya ke bilangan ke bilangan yang sama, sehingga menghasilkan 5 ditambah 3 15. Kenapa ya dibagi 5? Agar sama-sama mendapatkan bilangan yang sederhana gitu ya. 3 ini 4, sehingga
3, kita jumlahkan saja. 5 ditambah 3 sama dengan 8, turunkan 3/4-nya. Oke, dapatlah dia 8 3/4 dari jumlah belanjaan ibu seluruhnya teman-teman. Ini dia jumlah belanjaan ibu seluruhnya. Oke. Semoga dari soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, di layar sudah ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini masih mengenai pecahan. Nah, soalnya itu seperti yang ada di layar. Langsung saja kita bacakan. Pak Tino membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapatkan 2/5 bagian, anak ketiga mendapatkan 1/4 bagian, dan anak ketiga menerima uang sebesar Rp175.000. Jumlah uang Pak Tino yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya adalah, nah, ayo kita bahas ini ya teman-teman di slide selanjutnya. Kita akan membahas soal yang ketiga tadi. Nah, di sini kita sudah sediakan soal yang ketiga. Langsung saya bacakan kembali soalnya. Pak Tino membagi sejumlah uang kepada ketiga anak-anaknya. Anak pertama mendapatkan 2/5 bagian, anak kedua mendapatkan 1/4 bagian, dan anak ketiga menerima uang sebesar Rp175.000. Jumlah uang Pak Tino yang dibagikan kepada anak-anaknya ada berapa? Ayo kita bahas ya. Nah, sini tadi kan dia bilang yang membagi itu Pak Tino. Uang Pak Tino akan dibagikan kepada ketiga anaknya, sehingga satu orang Pak Tino akan dibagikan kepada anaknya, sehingga berkuranglah uangnya itu kan. Jadi kita gunakan pengurangan ya teman-teman. Ya, lanjut saja. 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu 20 ini akan naik, kita buat di atas sehingga dia dikurang. Dia sekarang kita kali silangnya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ingat teman-teman, kita kali silang, oke? Lalu setelah semua sudah didapatkan, kita akan akumulasi nilai dengan menguranginya. 20 penyebut itu sama, 20 dikurang 8 12, 12 dikurang 5 sama dengan 7, sehingga dapatlah dia 7/20. Nah, ini untuk bagian anak yang ketiga. Ini bagian anak ketiga. Nah, selanjutnya kita mau cari jadi berapa sih jumlah uang ayahnya, ayahnya ini dibagikan ke ketiga anaknya. Nah, jadi 20-nya itu kita naikkan sehingga pembilangnya turun menjadi penyebut. Kita kalikan ke uangnya yang anak terakhir, anak yang ketiga, ya kan? Kita kalikan, lalu 20 dikali 175.000 dibagi 7 sehingga menghasilkan Rp500.000. Jadi ternyata uang Pak Tino yang dibagi ketiga anaknya itu adalah 500.000. 500.000 ini dibagi kepada tiap anaknya yang akan dibagikan, seperti itu ya. Jadi hasil uangnya itu 500.000 teman-teman. Semoga kalian mengerti ya. Teman-teman, di layar sudah ada saya tampilkan mengenai perbandingan skala. Nah, langsung saja saya bacakan definisi perbandingan skala. Perbandingan skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya saat satuannya jarak sama. Nah, contoh sederhananya saja, jarak peta adalah 2 cm dengan jarak sebenarnya adalah 8 km atau 800.000 km. Kenapa 8 km bisa menjadi 800 km? Pasti kalian sudah pernah mempelajari mengenai tangga-tangga, hektometer, dekameter, sentimeter, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ingat, bila kita mau menuruni satu tangga, maka kita akan mengalikannya dengan 10. Bila kita mau menaiki satu tangga, maka kita akan membaginya dengan 10. Seperti itu ya teman-teman. Makanya dia 8 km dari km ke cm itu akan kita kalikan berapa anak tangga yang kita turunin. Maka perbandingannya 1/400.000. 1/400.000 sehingga 8 dibagi 8 itu sama dengan 1, 800 dibagi 8 sama dengan 400. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita akan masuk pada contoh perbandingan, contoh soal perbandingan yang sebenarnya. Disimak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan soal yang sudah saya tampilkan di layar. Soal nomor 4, perbandingan skala.
Audrey memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Lucky memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan panjang pita Audrey dan Lucky adalah, ayo kita bahas ke slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, tadi di layar sudah saya tampilkan soal nomor 4 mengenai perbandingan skala. Yang saya bacakan lagi ya soalnya. Audrey memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Lucky memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan panjang pita Audrey dan Lucky adalah, kita mau mencari perbandingan panjang pita Audrey dengan pitanya si Lucky. Nah, jadi kita masuk saja langsung kepada pembahasan. Yang pertama kali yang kita lakukan untuk mencari perbandingan adalah samakan dulu satuan panjangnya. Tadi kan si Audrey memiliki 1,5 meter. Ini Audrey dan ini Lucky. Lucky memiliki 4.500 cm. Nah, Audrey harus kita samakan seperti satuan yang punya si Lucky. Lucky kan dia cm. Nah, kita ubah punya Audrey yang meter ini ke cm. Nah, tadi panjang pita Audrey 1,5 meter, kita ubah ke cm menjadi 150 ya, karena kita menggunakan tangga hektometer, dekameter seperti itu ya. Yang tangga kilometer, kalau dia turun satu tangga maka dia akan dikali, kalau dia naik satu tangga maka dia akan dibagi. Masing-masing satu tangga itu bila turun itu dan bila naik akan dikali 10 dan dibagi 10. Jadi ini dapat 150 cm ya. Lalu panjang pita Lucky tetap, karena satuan yang disamakan itu kepada satuan punya si Lucky ya, cm. Nah, kemudian setelah sudah mendapatkan satuan yang sama, maka perbandingan panjang pita Audrey dan Lucky adalah 150 banding 4.500, yang kalau disederhanakan akan menjadi 1 banding 30. Ini pasti kalian bertanya, kenapa sih bisa dapat 1 banding 30? Nah, kita bagikan 150 ini bisa dibagi berapa? Sama seperti 4.500 ini juga bisa dibagi berapa? Seperti sama-sama dibagi penyebutnya ini harus sama-sama bilangannya yang membagi 150 dan 4.500. Jadi kalau dia dibagi 8 di 150, maka di 4.500 harus juga dibagi 8 seperti itu. Itu contohnya ya. Oke, semoga dari soal yang kita akan melanjutkan soal nomor 5 yang ada di layar sudah saya tampilkan mengenai soal perbandingan. Masih sama ya. Nah, saya bacakan soalnya. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makan ikan dan dengan merek yang sama. Namun, beratnya berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis berat 1.200 gram dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis seberat 1,5 kg. Perbandingan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton adalah, ayo kita sama-sama membahasnya ya teman-teman di slide sebelah. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 5. Tadi kan soalnya di layar itu, saya baca ulang ya. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan dengan merek sama, namun beratnya berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis beratnya 1.200 gram. Dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis seberat 1,5 kg. Perbandingan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton adalah, nah, kita akan mencari perbandingan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk menyamakan terlebih dahulu satuannya seperti soal yang nomor 4 tadi ya. Samakan dulu
satuan beratnya. Nah, kemudian kita masukkanlah berapa tadi berat pakan ikan Pak Yahya. Itu tadi kan ada 1200 gram. Nah, yang mau kita ubah tadi itu adalah dari kilogram ke gram ya. Tadi kan punya Pak Anton, ini Pak Anton, saya inisialkan A, 1,5 kg. Akan kita ubah seperti punyanya Pak Yahya. Pak Yahya saya inisialkan sebagai Y, yang tadi 1200 gram. Nah, kita mau ubah nih yang kilogramnya ke 1200 gram, mau diubah ke gram. Jadi kita menggunakan pakai tangga. Ingat teman-teman, kita selalu menggunakan tangga kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya. Ingat, kalau tadi turun satu angka dia dikali 10, kalau dia naik satu angka, satu tangga dikali 10 juga. Dibagi 10 ya teman-teman, maaf, dibagi 10. Nah, jadi dari kilogram ke gram itu ada berapa tangga? Ada 2 tangga yang turun, sehingga dia dikalikan ke 100. Jadi 1,5 kg punya Pak Anton akan kita ubah ke gram menjadi 1500 gram ya. Ini dari 1,5 tadi punya Pak Anton, sehingga perbandingan berat pakan Pak A dan Pak Y sama dengan 1200 dibandingkan 1500. Bila disederhanakan 4:5, masing-masing dibagi 300 ini ya teman-teman. 1200 dibagi 300 hasilnya 4, dan 1500 dibagi 300 hasilnya 5. Inilah dia perbandingannya. Semoga dari soal ini bermanfaat ya teman-teman. Demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang saya tampilkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya di sini juga masih belajar. Dan video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di dalam video